akal naral sama-sama kasih semangat, sama kasih support, jangan kasih kendor lah bojomu. Semangatku lost doll. Itu nggak boleh gitu ditiru. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, rezeki melimpah, dan semuanya dalam keadaan normal aja. Oke, sekarang aku masih nggak sendiri lagi. Aku ditemani oleh sahabat aku. Siapa dia? Aku lagi ya, siapa lagi kalau bukan Happy. Selamat malam orang-orang dewasa yang penuh inspirasi. Selamat malam Dan penuh fantasi. Sekarang kita mau bahas apa? Aku mau bahas kenapa perempuan, kenapa lagi? Tapi emang itu sih, kenapa perempuan wajib mempunyai penghasilan sendiri. Kenapa perempuan harus mandiri kali ya? Betul. Kenapa perempuan harus mandiri? Banyak faktor kenapa sih perempuan itu perlu menghasilkan uang. Ya, karena memang kebutuhan. Jadi kan kalau di dalam rumah tangga itu nggak melulu harus suami kan, nggak melulu harus si lakinya kan. Kalau nih suatu ketika kalau kita nih udah pasrah gitu sama suami, nanti tiba-tiba ada suaminya kenapa, keluarganya kenapa, anaknya kenapa, kan kita tidak tahu. Oke. Tapi sebelumnya kita juga nggak menyalahkan bahwa ibu rumah tangga ataupun wanita pekerja itu kan mempunyai choice masing-masing ya kan, nggak ada yang nggak membenarkan, nggak menyalahkan juga, pasti semuanya ada plus minusnya. Ibu rumah tangga itu sangat luar biasa, ibu rumah tangga sekalian kerja itu juga luar biasa. Jadi kita tidak menyalahkan atau meremehkan, sekali lagi ya, tidak menyalahkan atau meremehkan tentang ibu rumah tangga, enggak sama sekali. Semuanya rata. Ibaratnya kalau tahta itu tingkatannya rata gitu kan. Jadi nggak ada menurut aku, ibu pekerja ini lebih derajatnya lebih tinggi daripada ibu rumah tangga. Enggak, sama aja gitu loh. Cuman di sini kan kita tuh merasakan gitu dampak. Gini loh, kalau kita bekerja sekaligus kita kayak kayak ngopeni omah, ngopeni keluarga. Terus plusnya juga ada, begini loh kalau kita jadi ibu rumah tangga itu seperti ini, seperti itu. Ya, jadi ya menurut aku harap maklum ketika kamu ini suami ya, ketika seorang laki-laki memiliki memiliki istri pekerja, ya mohon dimaklumilah kalau rumah berantakan. Ya, walaupun itu memang kewajiban dasar seorang istri, mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak, masih mengurus pekerjaannya, pasti salah satu ada yang keteter. Ya harus dimaklumi aja, karena wanita itu nggak sempurna, ibu rumah tangga itu nggak sempurna, dia bukan Wonder Woman yang selayaknya bisa ini itu, punya tangan 98, no. Kita juga manusia biasa. Iyalah, tapi mama is the best pokoknya. Jadi biasa. makanya kalau di surga itu tingkat perempuan itu sangat mulia. Ibu. Lalu baru ayah. Rumah tangga itu harus disokong, bisa nggak berdua, nggak bisa hanya berdiri satu suami, itu nggak bisa. Gitu, saling melengkapi, ya itu namanya suami dan istri, ya kan? Oke, yang kedua. Berarti yang kedua adalah jika terjadi hal yang tidak diinginkan dengan suami misalnya, ya ibaratnya kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh ke depan. Ibaratnya kita aja hidup kan 5 detik lagi, kita tuh nggak tahu kita tuh bakal hidup atau bakal jatuhan rezeki yang luar biasa atau sebagainya. Kita tuh nggak ada yang tahu. Jadi dengan kita bekerja itu
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. No. Contohnya, Nah, kalau misalnya anak amit-amit cabang bayi ya, anak sakit keras, terus orang tua kita mungkin juga sakit keras dan butuh biaya yang sangat mahal. Dengan adanya kita save money itu sangat membantu kita gitu loh. Nice. Dengan kita punya save money, oh ya udahlah ini uang tuh buat keluargaku. Jadi punya part-part sendiri-sendiri yang mungkin kalau kita nggak kerja atau nggak punya uang sendiri itu bakal nggak enak, kepikiran, nyusahin apa sih? Terus ngerasa aku nyusahin suamiku banget nih. Nah jadi nggak ada apa ya. Jadi merasa ke bawah apa? Kayak apa ya, drop banget gitu loh. Hal-hal yang seperti itu. Terus belum lagi yaitu tadi ya, kalau misalnya amit-amit cabang bayi, misalnya suami lebih ting, laki-laki itu kalau sekali udah ting sama pere lain ya ampun, pere lo mau kayak gimana, kayak ini bukannya ini ya, mungkin aku kebanyakan nonton Suara Hati Istri atau kisah nyata gitu ya. Tapi emang itu benar-benar terjadi gitu. Dan adanya kita bekerja atau mungkin bisa menghasilkan uang, ya kita sudah belajar part-partnya. Oh gini ya namanya cari uang sendiri gitu. Jadi jangan salah tangkep ya. Jadi harus dicerna baik-baik dan ambil positifnya aja. Terus yang ke apa? Selanjutnya apa? Yang ketiga adalah apa ya? Kalau menurut aku tuh kayak kebanggaan tersendiri buat kita pribadi. Right, that's right. Kita punya uang tuh seneng loh. Kita punya uang sendiri dari hasil keringat kita sendiri itu seneng. Kalau aku pribadi senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa karena nggak merepotkan siapapun gitu. Nggak mesti keluarga, kita nggak ngerepotin keluarga minta tolong, minta bagi uang dong kayak gini-gini zaman sekarang gitu kan. Namanya emak-emak tuh mesti nggak cuma mikirin diri sendiri yang real ya. Yang benar-benar emak itu nggak mungkin mikirin diri sendiri, tapi mesti malah kadang nggak mikir diri sendiri. Mikirnya anak, bojo, anak, bojo, anak, bojo. Cuman kayak gitu. Jadi paling mak-mak tuh kalau udah mak-mak gitu ya mikirnya kayak aduh tuh Panci lucu deh. Next adalah pastinya tuh lebih confidence ya kan, lebih percaya diri. Ternyata kemampuanku bisa menghasilkan uang gitu loh. Maksudnya dalam arti bukan kayak gini, aku mampu menghasilkan banyak uang terus sepenaknya jadi istri, terus ya jadi apa ya, orang tuh kalau kadang bisa kayak gitu kan terus sombong kan. Betul. Jadi, nah bukan itu maksud saya, tapi saya bukan itu maksud saya guys. Dan yang pastinya aku pribadi ya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus pekerja itu aku happy dengan ini semua. Repot-repotnya aku happy, terus apa namanya, repot-repotnya aku happy, aku bekerja aku happy, ketemu banyak orang aku happy, dan aku suka sama itu. Aku tuh seneng banget gitu loh. Kadang aku mirisnya tuh loh, sampai mikir gini, ya ampun kamu kerja tuh, kamu nggak dinafkahin ya sama suami? Itu bener banget. Itu sering banget didengar, sering banget aku denger ngomongin, kamu kerja keras banget ya menyukupi keluarga kecil kamu kayak nggak dinafkahi sama keluarga sama suami. Orang pikiran seperti itu, ya ampun ini tuh 2020, apalagi lagi new normal, apalagi ada kayak gini, bakal kerasa banget tuh kalau itu terjadi hal-hal yang kayak gini loh. Kita kan kadang di luar akal nara anjir susah banget sih ngomong, nalar kita kan. Nanti kalau aku kerja dikirain suamiku nggak bisa nafkahin aku lagi, kok bisa deh yang mikir kayak gitu. Kerja itu bikin happy loh, kerja itu membuat yang positif loh. Kerja itu bikin aura-aura positif kamu keluar dan kamu lebih bebas, produktif. Apa itu? Gitu. Apa? Aneh ya. Mengeksplorasi diri kamu sendiri sebenarnya. Sekarang artis-artis loh, cewek-cewek itu, dokter-dokter cewek-cewek, wali kota cewek-cewek itu. Apa dikirain nggak ini? Suaminya nggak bisa menafkahi, canda kamu itu. Aku juga paling benci banget sama statement itu yang menandakan kalau kamu kerja berarti suami kamu nggak bisa menafkahi kamu, nggak bisa menyukupi kamu.
lu punya duit sendiri itu seneng, lu pengen beli apa-apa tinggal beli, lu pengen kemana tinggal kemana, yang penting suami ridho aja. Yang penting intinya itu suami ridho. Suami tapi tetap dalam partnya masing-masing, maksudnya tetap menafkahi, tetap mencintai, susah senang bersama. Mereka punya partnya masing-masing, tapi ya tidak membatasi kita untuk bekerja gitu loh. Ayo, apa sih susahnya, kan enak ya kan? Ayo kita menggapai mimpi kita bareng-bareng gitu. Oh ya, aku juga punya temen kan. Temenku itu punya suaminya punya Harley, apapun. Pokoknya kaya banget lah intinya. Ini ngomongin tentang materi ya, tapi si cewek mau loh jadi kerja yang ibaratnya cuma UMR. Kita ngomong gini karena pembelajaran juga. Yang paling penting itu adalah ridho dari suami. Kalau suami mau nyuruh kamu di rumah, nyuruh kamu nggak ngapa-ngapain, ya udah, alhamdulillah. Sebenarnya kalau kayak kita pun juga suruh di rumah gitu aja sebenarnya senang-senang banget. Cuman kan kalau kayak tipe-tipe kita nih kayak nggak bisa di rumah tok Aku gitu. bisa gila soalnya aku nggak. Iya, kayak nggak lihat lampu gitu loh, ngerti nggak? Ya emang jujur seperti itu ya. Emang agak belangsak. Ya aku kalau nggak ketemu orang, nggak ngapa-ngapain, nggak boleh kerja, bisa aku yang marah malah. Iya, jadi Udah dari dulu apa soalnya sih? aku dari SMA udah emang biasa suka kerja. Aku happy, intinya happy itu sih. Yang penting jangan berlebihan. Ya kodrat wanita ya wanita, kodrat suami ya kodrat suami, seperti itulah intinya. Tapi ini nih yang mau Apa nih? aku omongin. Tapi ini ya, kodrat perempuan itu ketika dia mempunyai penghasilan sendiri, itu perempuan akan lebih dominan. Itu kodrat semua perempuan akan seperti itu. Dan yang selanjutnya yang keempat. Keempat sih, kelima. Oh iya, kelima. Kita bakal bahas bareng-bareng. Apa itu? Kalau menurut aku gini. Menurut aku kita jadi orang pekerja itu kita jadi lebih positif. Dan pastinya nggak cepet bosen. Tuh. Intinya itu. Ada kegiatan, jadi kita kayak nggak sempet buat gibah gitu loh. Oh iya. Ya kan? Bener, Karena kita ada kegiatan mengurangi kegibahan, Oh, bener. cingkim-cingkim, limbi-limbi wong wedok. Limis. Dan itu Limis. akhirnya unfaedah. Ya kan? Sangat unfaedah sekali gitu. Karena kita sudah terancang nih, oh hari ini, pagi ini aku ngurusin ini, siang aku ngurusin ini, terus sore aku ngurusin ini, malam ngurusin ini ya. Jangan suka menstandarkan standar elu Yap. ke diri orang lain. Menstandarkan standar ulu ke diri orang lain. Iya, kayak kalau misalnya ada yang belum paham, jadi gini, standar gue dikasih 1 juta cukup, tapi standar dia dikasih 5 juta belum cukup, dan lu ngomong ke gue gitu loh, gila 1 juta dapet apaan? Nah, kayak gitu, Gitu loh. nggak boleh banget itu. Itu gue paling benci banget sih, model-model kayak gitu tuh yang menurut gue pengen gue kasih jari tengah. Barca, Iya. Barca. Iya loh, karena banyak banget kasus Ujar seperti ya, itu. Bang. Itu Ujar. Aku udah ngajak ujar. Terus sama ini yang nggak cepet bosen tadi ya, karena tiap hari ya itu tadi kita ketemu orang, kita ketemu orang baru. ketemu orang baru, happy banget kan kalau misalnya bisa ketemu orang-orang yang ternyata bisa membuka peluang kita juga gitu. Bisnis kita juga gitu. Kalau gue sekarang gini, mengkerucutkan pertemanan, melebarkan tekanan. Sadap. Kalau gue emang sekarang gitu. Hashtag Aduh, lupa. nanti ada suara burung-burung lagi ya. Boyong apa tuh? Puyuh-puyuh. Tuh boyong apa tuh men? Puyuh-puyuh. Jadi so we get it about Enak loh ya, kerja itu. independent ya kan, mandiri, Enak loh kerja tuh. independen. Kita nih kayak ini, kita lagi kayak menghipnotis, bukan menghipnotis sih, kayak nyuruh orang untuk ayo nih jadi ibu rumah tangga, lu juga kerja juga dong. Ya ampun, gitu. maksudnya Jangan kerja gitu ya, mikirnya jangan gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Mikirnya jangan kayak gitu. Makanya tonton sampai habis, jadi biar kalian tuh nggak salah tangkap gitu. Dan intinya apapun
pilihan kamu untuk menjadi ibu rumah tangga atau pekerja yang sekalian menjadi ibu rumah tangga itu semuanya baik, semuanya positif, dan pasti semua choice itu punya pengorbanan dan perjuangan masing-masing kayak Yes, gitu. that's right. Lu punya temen ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga, ya apa? Ya kita appreciate, kita mau hormati, ya kan? Terus perempuan-perempuan sesama pekerja Ya. juga kita seneng gitu. Ya masih cinta keluarga gitu ya, juga sama-sama kasih semangat, sama kasih support, jangan kasih kendor lah bojomu, semangatku lost. Itu nggak boleh gitu ditiru. Oke, mungkin kalau misalnya ada suatu kritik dan saran bisa tulis langsung di komen ya. Maaf kalau misalnya ada, kan hal kayak gini kan sensitif. Sebelumnya tadi dari awal kita udah minta maaf dan jangan mengejudge ini untuk kita pilih choice ini, enggak. Tapi kita sama-sama menghargai semua keputusan yang Anda pilih, ibu-ibu. Oke guys, segitu dulu ceramah bukan ceramah, share kita mengenai pengalaman kita, segitu dulu. Nanti kalau ada kurang lebihnya kalian komen. Gitu aja. Lanjut sampai bertemu. Jangan lupa like, Comment and subscribe.